Ini adalah perbuatan yang bisa menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita meneruskan pelajaran di dalam kitab Mabadi Ilmul Fiqhi yang disusun oleh Al-Hajj Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di halaman yang ke-41 daripada ini kitab, di pembahasan yang terakhir dari jilid yang kedua, bahagian yang kedua, karena ini kitab beliau bagi kepada 3 bahagian. Kita membicarakan tentang qirat. Apa itu qirat? Beliau mengartikan dengan contoh. Pada pertemuan sebelumnya kan cara memberikan makna atau pengertian bisa dengan pengertian atau arti secara langsung, atau sebahagian ulama menerangkan memberikan makna lewat contoh. Qirat itu seperti perginya seseorang ke rumah orang yang kaya. Seseorang datang ke rumah orang yang berharta, orang kaya. Lalu katanya, serahkan kepadaku uangmu, kita duitmu, 10.000 rupiah. Dan akan saya perdagangkan, artinya kawal julungi pang ulun duit 10.000. Jadi nang 10.000 ini ulun mudalakan untuk badagang. Untungnya, artinya hasilnya akan kita bagi sama. Ya, ini yang namanya qirat ya. Jadi kita datang ke rumah seseorang yang memiliki harta benda, tolong pang kita modali ulun 10.000, karena kita ulun berdagang, ulun pakai, ulun putar, nanti ujungannya kita bagi dua. Ini contoh aja ya lah, 10.000 kada kau bermodal kita pian. Napa nang dijual 10.000? Sini sekedar membuat contoh. Misalnya 10 juta, 50 juta misalnya. Itu yang disebut dengan qirat. Sekilas kan kayak menghutangi ya lah. Tetapi ini beda dengan menghutangi. Karena kita pemilik duit itu akan menghasilkan suatu keuntungan. Dan ini tidak dikatakan riba, biar. Tidak dikatakan riba. Kan kalau kullu qardin jara manfaatan fahuwa riban. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat, artinya ada hasil yang kita ambil, itu hukumnya riba. Itu namanya qardun. Kalau ini kan hutang piutang, kalau ini qirat. Kayaknya kan mirip kayak hutang juga, tapi kita kalau bahasa kitanya kerjasama. Inilah berqirat namanya. Jadi inilah yang disebut dengan qirat. Hukumnya itu sunnah, artinya dapat pahala. Setengah daripada tolong menolong. Kenapa jadi disunnahkan akan makna al-qirat? Memberikan modal kepada orang lain di dalam kita membuka usahanya, membikinkan gawiannya ya. Karena di dalamnya ada unsur atau makna tolong menolong. Nah, sehubungan dengan kalimat tolong menolong, alhamdulillah yalah kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, majelis kita yang diberi nama dengan at-ta'awun, tolong menolong, sudah resmi
dibuka. Maka nang gaya bekitip tuh aja pulang takurihing Habibnya manatak ya secara simbolis, secara agama sudah kan ditertibul Fatihah kemarin. Artinya membuka acara sekaligus membuka majelis dengan dibacakan, diawali dengan surah Fatihah. Kemudian ada pun pemotongan fita itu secara simbolisnya artinya terbuka, terputus segala rintangan dan halangan. Insyaallah mudah-mudahan lewat majelis tersebut di daerah kita Tapus khususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara aja kita umumnya bahkan seluruh umat manusia di dunia nanti merasakan manfaat daripada majelis yang kita bangun. Amin ya rabbal alamin. Jadi semangat itu harus kuat, ya. Jangan yang penting di kampung aja bagus daya dan kalau semangat kita tinggi itu tidak mustahil. Nabi aja dakwahnya di kota Mekah, Islamnya sampai ke Indonesia. Kan dakwahnya di Mekah, lahirnya di Mekah. Nabi tidak pernah aja kita ke Indonesia ya. Artinya dalam perjalanan dakwahnya Nabi Mekah, Madinah ya lah. Jihad fisabilillah. Tapi nikmat iman, nikmat Islam sampai kepada kita. Begitulah ulama-ulama pewaris Nabi di akhir zaman. Mereka orang-orang yang memiliki semangat yang kuat, ilmu mereka pun juga tersebar aja kita di penjuru dunia. Tolong menolong. Sama Qiraat adalah aja kita di antara satu contoh daripada beberapa contoh yang di dalamnya ada makna tolong menolong. Karena kan manusia itu ya kita masing-masing punya kelebihan. Dan pada sisi yang lain dia juga memiliki kekurangan, ketidaksempurnaan. Contoh misalnya di dalam hukum Qiraat ini ada dua kelompok yang terbantu, biar. Ada yang pertama dia punya kecerdasan, keahlian, tapi tidak bisa dia menggunakan keahliannya karena tidak ada modal. Ulun paham aja cara beayam beitik, tapi mula kurungan kada kawa. Enggak kada mudah sapali kurungan ada pengguru aja, tapi mah isi kada kawa. Itu satu golongan. Ada golongan lagi yang lain, misalnya ulun jadi duit banyak, harta berlimpah ruah, tapi aja kayak apa menggunakannya, memudahkannya kayak apa? Awak sudah tuha lagi anumnya nyaman ulun menjalankan seorang lagi anum, awak masih kuat, tenaga masih sehat ya kita ada. Nah dari sanalah agama menganjurkan, mensyariatkan ada yang namanya hukum Qiraat. Jadi orang yang hanya memiliki keahlian terbantu dengan adanya modal, dan orang yang memiliki modal hartanya menjadi bertambah dengan ada orang yang memutarkan akan uangnya. Lalu saling tertolong ya. Nah inilah juga pian di antara target yang akan kita capai di dalam pembangunan atau majelis yang baru saja kita buka. Dan kalau kita menanamkan kayak sistem Qiraat juga artinya tolong menolong ya lah. Oh orang ini ada keahlian, yuk kita modali. Yuk kita bikinkan lahan usaha. Harus biar. Makanya apabila didikan agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita terapkan dengan sebaik-baiknya, masyarakat pasti pian makmur, itu pasti. Apabila syariat Nabi, didikan Nabi betul-betul kita amalkan, itu pasti makmur, biar. Coba lihat di zaman Rasulullah Mekah, Madinatul Munawwarah, luar biasa curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terangkan di beberapa pertemuan secara simpel ya lah guru target, menerangkan sedikit target yang kita ingin capai. Sekadar contoh, kan kalau kita pengelolaan daripada majelis yang digunakan,
Misalnya ada pemasukan daripada setiap hadir dalam majlis daripada sumbangan yang misalnya disarankan 5.000 rupiah per keluarga, ya lah, itu kecil nilainya, tapi ketika dikelola dengan sedemikian rupa, itu banyak manusia yang akan tertolong secara tidak langsung. Ada jalan majelis, itu ada satu majelis yang di daerah negara, sini luar biasa dikelolanya. Dari kawak sini nukar mobil Luxio sebuah, kena dibikin antar jemput, dibikin sistem ziarah, guru nama memimpin ziarahnya. Wah, ini lebih 50 buah sudah pin mobilnya. Kan daripada mencatar mobil misalnya orang, bagusnya kita mencatar mobil majelis, bukan menjadi persaingan bagi orang lain, ndak. Kalau mau guru aja menyaingi kami aja, ndak aja kita. Tujuannya apapun yang dilakukan ulama pasti kembali manfaatnya kepada orang banyak, bukan perorangan. Wayah ini pin guru tersebut berisi bingkil saurang ada, hanya ngaran motor banyak. Jadi ada siapa nak ahli di dalam mekanik, nah dibangun nakana nah pin begawi sini. Jadi bila ada motor majelis rusak beki, tapi tetap daripada mama anuka orang ya lah, nah ada anak buah berapa orang yang tertolong, ada gawian. Kena pulang bikin nakan, pulang pembasuhan mobil, malah 50 pasti dibasuh pian. Sorong pulang kasih tahu ya lah, ada pulang 3-4 orang nambah gawi. 50 bisi buah motor, 50 supir yang kita dipungsiakan. Jujur enggak kan? Lalu masyarakat ya kita semuanya tertolong. Dikelola sedemikian rupa, bingkil ada, pembasuhan mobil ada, ya lah. Supir ada, ya kita masyarakat nak antar jemput terbantu dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan seperti kita kayak penanaman modal yang demikian juga bisa dikerjakan nantinya. Mungkin paling atau kita kayak simpan pinjam, mudahan kawak kena juga diterapkan. Paling nanti bagaimana mengatasi beberapa permasalahan, ya lah. Kan memang kan dalam sebuah simpan pinjam pasti ada risiko yang kemungkinan ini, kemungkinan itu, ya lah. Jadi setiap risiko yang akan timbul lalu dicari solusi lebih dulu baru dibentuk. Supaya mempermudah. Artinya tolong menolong di masyarakat. Kita jangan takutan dengan risiko, ya lah. Bah ngalihi guru yang kayak itu kena ini. Nah, akhirnya kita tidak pernah maju, ya. Tidak pernah maju. Maka kita harus merubah sesuatu supaya menjadi lebih baik. La yughayyirullahu biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan bakal merubah keadaan suatu masyarakat, suatu generasi, suatu kaum yang hidup di suatu zaman kecuali mereka merubah daripada kehidupan mereka sendiri. Makanya ada istilah kata mujaddid juga. Arti mujaddid itu orang yang memperbaharui dalam kurun 1 abad. Dalam 100 tahun lamanya ada Allah ciptakan seorang pewaris Nabi, baik itu dari habaib atau dari kita, memang biasanya habaib atau dari ulama, yang mana dengan bimbingan orang tersebut keadaan alam atau masyarakat menjadi lebih baik. Itu namanya tajdid, perbaharuan, perbaikan, ya lah. Sistem daripada tradisi atau kita kebiasaan yang ada di masyarakat. Memang yang demikian sekali lagi pasti ada tantangan, halangan. Makanya kita dianjurkan untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kenapa aja kita qirat itu hukumnya disunnahkan? Karena di dalamnya ada makna tolong menolong. Yang punya keahlian tertolong dengan orang yang punya uang. Orang yang punya uang yang ketika dia sudah kita lanjut usia atau kita tidak memiliki tenaga atau nggak ada pengalaman di dalam perdagangan dan lain sebagainya, tertolong dengan ada orang yang membantunya, orang ahli di bidangnya. Kemudian qirat itu memiliki rukun, ada 6 perkara. Jadi rukunnya ada 6.
Yang pertama, yang punya modal, artinya ada orang yang punya modal. Yang kedua, ada orang yang mengerjakan, orang yang menerima modal. Yang ketiga, adanya harta yang dimodalkan, artinya julung. Sebagai kita bentuk, kalau bahasa kita aja apa nang kerennya, tanam saham gitu aja. Tanam saham. Yang keempat, adanya pekerjaannya, artinya ada yang digawi, ya harus jelas juga. Harus jelas ya kita pekerjaan yang akan dikerjakan. Kadang mau minjem wara aja kita, saya dia bisakan sidin wara makannya lah, enggak. Jadi harus ada nang digawi supaya kan menghasilkan. Rukun yang keenam, yang terakhir, adanya lapas akad dari keduanya. Arti akad itu ya tadi serah terima nalah. Nah ini ulun julung duit lawan pian 100 juta. Ya boleh jatang puluh mahayal ya kalau sidin sedikitannya mulai contoh 10 ribuannya ya. Bahari mungkin enggak mustahil, kalau bahari mungkin 10 ribu itu mahal pian. 10.000 ketika zaman pengarang ini mungkin kita nilainya ganal pian. Kan lawas sidin mengarang nih kita. Zaman kita kekanakan aja selawi rupiah masih berharga. Ya Allah, selawi rupiah 50 rupiah, wah ini ada lagi 100 gin ngalih 500 gin bilang kada bano. Tak kasak di bawah tikarnya ya Allah, di dalam ambil ampun rumah. Itu bagus pin kumpulakan nah julung ke guru, guru tagih ulang ya lah. Maksudnya itu daripada tabu buang sadahakan buat ke wakaf masjid kah ya kalau lah. Bagusnya kita supaya kadang-kadang kita kan data sama nang majelis kita kan jadi ulun kita menyumbang kita 5.000 per setengah bulan sekali. Itu kalau per kakak bulan. Kalau kita bagi pian je kita 5.000 bagi 14 hari, itu kada sawat sehari kita menyisihkan duit 500 rupiah ada sawat. Kan 500 bagi 10 5.000. Ini kan 14 hari ada sawat. Tapi yang kecil ketika dikelola dengan semaksimal mungkin itu menjadi besar karena manfaatnya orang banyak ya. Makanya sekali lagi perlu pola pikir kita yang dibuka ya. Kita kadang-kadang menyamani pengelola daraja menyamani, kita kadang-kadang sempit pola pikir kita. Yakinkan apapun yang dilakukan orang saleh atau ulama pasti manfaatnya untuk orang banyak. Makanya guru pernah ceramah di daerah Alabio sana. Buktinya aja lah. Buhan pian. Nama undang ulun jalan ceramah. Pian pernah lah jalan mengongkosi ulun sekolah. Ya gulanya. Pernah jalan mengirimi ulun misalnya beras ke pesantren atau apa anda pernah. Yang menikmati ilmu ulun siapa jalan? Pian enggak? Ya itu ya kita. Begitulah dimanapun misalnya bangunan majelis, bangunan pesantren. Ketika kita ada rezeki yang lebih bagus kita bantu. Kita kadang-kadang pola pikir kita, anak ulun guru kada aja masuk di sana. Ulun kada umpat juga guru hadir di majelis. Jadi kada usah membantu. Kadang-kadang kita gitu pola pikir kita ya. Mahadang anak masuk dulu di pesantren baru ikut. Baru jadi anggota di majelis baru mau ikut ya kita benda. Padahal apapun yang dilakukan itu pasti kembali manfaatnya orang banyak, pasti kembali orang banyak. Makanya pola pikir kita yang harus dibuka di zaman sekarang ya. Manfaatnya pasti kita bagi umat manusia. Nah kembali, jadi ada lapas akadnya, artinya serah terima duit 100 juta ulun julung lawan pian modalakan. Hasilnya kita bagi dua keuntungannya. Inggih ulun terima. Nah, kenalah kena gawiannya pian berdagang. Terserah na berdagang napakah. Nya kada boleh pian terlalu khusus. Pokoknya kan berdagang
punya hintalu aja sebutnya udah beli nang lain. Ada sahawi nang kayak itu. Harus diluasakan. Nah, duit 100 juta silahkan berdagang apakah? Terserah. Jadi sifatnya luas, jangan mengikat. Masih dan kayak apa nih ngalihnya aku mana mau memutar. Busi aja kita nang banyu dalam nang kayak ini orang gak ada tapi baitik lagi ya lah. Belum apanya mijir bila mencucur ke bawah lah, minum banyu dari bawah ya di bawah kandang kan beluruhnya. Intalunya berkurang ya lah, makanya banyak orang berkurung-kurungan itu dijual orang aja kita itiknya. Ini sudah tak minum banyu di bawah kurungan. Jadi disuruh bagawi tapi sifatnya luas, jangan terlalu mengikat. Jarang menerima inggih ulun terima, kita pian hartanya ulun terima, kita bagi dua, ini selesai. Jadi dimodalkan. Kemudian syaratnya bulan, dan syarat-syaratnya ada 8 perkara. Sebagian yang tadi guru terangkan masukkan di syarat, ada yang di syarat. Yang pertama yang dimodalkan itu uang emas, artinya mata uang bentuk emas atau perak, atau yang menempati yang demikian seperti uang kertas, duit kita kan bahari dalam kitab itu kan mata uangnya emas, dinar lawan dirham. Mun zaman kita wah ini tidak terpakai lagi, tidak ada lagi nih tujuh kita. Kalau emasnya kan sekedar perhiasan aja, memang bisa juga diperjualbelikan. Tapi untuk keseharian jual beli transaksi kita menggunakan uang kertas rupiah. Boleh aja kita modalnya jadi yang dimodalkan itu duit. Berarti kada boleh memodalkan sesuatu yang bukan duit. Nah, ulun julung sepeda motor jual lah seorang lah. Malah kita modal apian hulu jual hulu sepeda motor hanya julung duitnya. Paham kan, harus modalnya duit. Nah pun di tahun naik jual nah kita lah kerjasama lah nih, ini modalnya yang pertama jual sita, jangan jadi jual padahal sama hasilnya ya kalau dia itu ya sama juga guru aja namanya ndak aja kita jual hulu seorang atau bisa juga nah jualakan lah sana jualnya nah duitnya apa mana kaya hulu duitnya nah hanya duit nah nih duit nah menjulang lawan pian 100 juta modalakan, nah boleh kita. Jangan sepeda motor langsung dijadikan modal kadang awak ya lah, karena modalnya harus dalam bentuk uang, Itulah aturan agama. Kadang-kadang kita katuju praktis ya lah. Sama guru ya kayak itu juga. Dah, karena barang yang dijual tuh bahan misalnya target misalnya 8 juta, bahan bisa ya tembus 6 juta setengahannya sepeda motor. Nah, ikut modal ya lah. Atau jika kita biasanya jarang belerang pasti murah aja. Pasti murah. Jadi harus duit. Yang kedua dimaklum banyaknya. Artinya nilai duit yang dijadikan modal harus tahu. Nah, harus tahu ya lah. Kemakon lah aja menggawiakan kita akan julungi duit. Ayo akor kita bagi berapa? Bagi 2. Berapa duitnya? Kain ayo lah. Karena kain ayo lah. Pandir dulu lah diperjelas ya lah supaya kan ya kadang-kadang beda modal itu beda apian jika kita hasil yang dibagi, apalagi misalnya orang yang jika kita kerjasama itu misalnya jika kita terdiri daripada beberapa orang, misalnya si A memodali ulun 10 juta, si B memodali ulun 20 juta, si C memodali ulun 50 juta. Misalnya ada 3 orang ya lah. Atau ini kerjasama ulun yang menggawiakan misalnya. Itu kan pasti hasil daripada keuntungan tidak sama. Kan biasanya makin banyak modal yang ditanam itu pasti persentase hasil pasti lebih banyak. Misalnya kalau ini orang 10 sekung 20, otomatis nang 20 itu banyak. Nang 10 misalnya 5%, nang 20 10% dari keuntungan ya. Artinya harus jelas modal yang ditanam itu berapa. Supaya
di dalam pembagiannya itu timbul makna keridaan, terjaga daripada kada nyaman hati. Nya kena pun bisa kada nyaman hati bila kada jelas. Bah aja kira aku aja banyak modelnya saja 10.000 waranya. Misalnya nih sedikitnya. Kemudian yang ketiga, syaratnya uang tadi harus diserahkan kepada yang mengerjanya. Julung dulu piana, nalah duitnya ambil, modalakan. Jangan, kena aku modalikan mana lah 20 juta, tapi talangi hahulah, talangi hahulah. Kena kita bagi hasil, nya mau, berarti duit orang, karena kada bisa orang modali. Kode aja nih, belum nih mah namanya jual TV ini, nah jual motor nih kada sing payu-payuan. Jadi situ barang kalau mengaluari, karena kita bagi dua nyaman sebenarnya rasa orang. Hasilnya dapat, duitnya belum dijulung. Jadi julung dulu baru kerja sama, ayalah. Namun kita kada paham je, aku nalangi hulu aja, harus seorang nang kalah. Aku butang hulu kalahin, nah kena aja si anu bayari je. Kan misalnya kami aja kerja sama lawan haji si anu, ini rencana tanam saham 20 juta. Tapi nya kada payu balikin jual motor tah. Pen hakun lah mau hutangi ulan hula 20 juta. Kena bilanya payu kan orang bayari lawan haji si anu tah. Sakanya 2 bulan kada sing payuan, saben bulan dia bergajinya dari nang kerja sama tadi. Padahal dia duit tanam saham ngin belum. Ada boleh je kita harus diserah kan, baru ada hukum jika kerja sama. Bener kita lo asahi mungha seakan-akan lebih hutang lawan sini ada namanya jaminnya lah. Itu jangan dibagi dulu pian. Hutangnya betalang lawan 20 juta, putarnya dalam 2 bulan itu masih ampuninya pian tak. Seakan-akan modal inya sendiri, anggap inya yang berhutang. Banyak hujungan 10 juta dalam 2 bulan, kada dibagi 2. Karena belum kerja sama, ayalah. Tuh, hukumnya inya nang berhutang. Jadi harus ya kita menhandak kerja sama juga nang ampun nama jual motor nih butang hulunya ke sini misalnya. Hanya julungnya kan nama enggak ulun butang lawan si anu. Nah. Ulun serahkan. Nah, ya sah aja kita. Duitnya harus diserahkan. Artinya motor kita jaminan lawan yang kita berhutang. Yang keempat, bersendiri ia mengerjakannya. Artinya nama gawe tadi inya seorang, kada boleh lagi disuruh lawan orang. Aku aja bekerja sama lawan haji si anu. Ikan makon lah kita kerja sama lawan pian nah. Digantinya pulang kalain. Aku aja lawan haji si anu bagi 2. Kita lah dari hasilku bagi 2 pula. Aronya ngitik wala lagi ya lala begawe kada. Bila beruntung ini 10 juta, ini 2,5 juta dalam kantong begawe kada ya. Udah boleh pian. Karena dalam hukum fikih taukilul wakil la yajuz. Seorang yang sudah menjadi wakil itu kada boleh lagi mewakilkan kepada orang lain. Kan yang pemilik modal si A kerjasama dengan si B. Kemudian si B ini sebenarnya wakil aja yang mengerjakan duit si A. Kada boleh si B ini menjulung pulang ke si C aja kita. Kada boleh karena yang pemilik modal si A. Ulan misalnya nih, jalan tukarakan duit anak tukarakan atau wadai mana misalnya atau aja kita wadai atau aja kita misalnya TV misalnya ayalah gih gurin tukarakan. Saya adanya kada hakon ulun awur nah wal kemarin tukarakan TV guru nah ulun awur kada kawat tulak kada boleh pian mewakilkan ke orang. Kada boleh karena Arin sudah wakil dari ulun kada boleh lagi mewakilkan ke orang. Kenapa jadi kada boleh? Akadnya kena kada sah jual belinya. Karena wakil dari ulun karena duit ulun je lah. Jadi untuk akad jual belinya inya sah tapi kada boleh lagi diwakilkan ke orang. Kada boleh. Mudahan dipahamakan ya Allah Ta'ala. Amin. Sedikit lagi. Nah jadi bersendiri ya artinya inya seorang kada boleh lagi diwakilkan lawan orang lain. Meminta bantu ya boleh aja kita mau diwakilkan tidak boleh. Yang kelima pekerjaan dagang ya tadi gawiannya berdagang.
Kada boleh dimodalkan nang lain, kada boleh aja kita. Ini kan pembicaraan tentang qiraat. Kemudian yang keenam, tidak disempiti dalam mengerjakannya. Ya jadwalan tadi, pian kada boleh berdagang kecuali 5 aja misalnya, ada boleh jual yang lain. Nah, itu namanya sempit, lalu ngalih aja kita. Atau kepian bila betul karena lawan haji si anu ka toko aja, ada boleh ke toko yang lain, ada boleh pian aja kita. Sekalinya nyoba kawan lapun toko, berujung pulangnya di situ. Nah, karena bisa yang terkait sama akal ya lah. Karena bila bertukar barang atau apa buka cerita lawan si anu aja lah, ada boleh ambil ke lain. Padahalnya bahkan tidak, karena aja larangnya sedikit lagi aku berujung sedikit dapat dari situ. Nah, jadi kamu untung aku untung. Karena pulang dari hujungan ini berdagang aku dapat pulang-pulang bahasa. Ada boleh, biar, ada boleh. Itu menyempitkan je kita pekerjaannya. Karena kalau kita sebagai nama mengusahakan kan tahu ini tak murah, kita barang ini di sini mau ambil. Ya kan kalau orang politik dagang tuh pintar biar. Dalam tokonya tuh macam-macamnya lah. Ya pintangan sini murah biar. Tapi yang barang nang lain larang. Ya. Baru toko nang lainnya model kayak itu, jadi supaya ada menarik orang lain. Nah, itulah aja kita kadang-kadang dunia perdagang kita ya lagi nang mana. Kita lagi nang berpikir ya. Tapi alhamdulillah belum ada yang menjuali ya lah, ada yang menjuali ngalih lagi. Yang penting intinya tolong menolong. Pedagang menolong pembeli, pembeli menolong yang berdagang. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian yang ketujuh, tidak dibatasi waktunya. Artinya gawi kerjakan hak. Nah, jadi apabila waktunya, kita yang penting jalankan dulu. Nah, mau dari pian lah 2 bulan aja yang berdua bulan. Ada kau mutar kawan pian. Sempit jadinya jadi waktunya dibatasi. Nah, yang kedelapan yang terakhir di antara syaratnya, keuntungannya itu ditentukan berapa bahagi satu-satunya. Artinya pemilik modal berapa dapat untung, namanggawi berapa dapat untung. Biasanya kalau kita pernah konsultasi minta pendapat dengan orang-orang yang ahli, biasanya pian orang yang pemilik modal itu lebih banyak persentasinya daripada namanggawi. Nggih, biasanya kayak itu Rajen. Kenapa jangan jadi kayak itu? Karena guru aja tenaga tidak akan bergerak tanpa ada duit. Orang pintar kan menjadi sumpek bila kadada muda ya. Biar pintar tapi duit kadada aro aja kita kada pintar lagi ya. Nah, mohon maaf buat arti kada pintar lagi, pola pikir tuh ndak panjang lagi. Coba pian rasakan, kita dalam berumah tangga, ketika duit ada, lawan duit kadada emosional kita beda pian. Lagi berduit sayang lawan bini. Duit habis sedikit pemamai. Beipik sekalinya pian dia kita. Dah kadang-kadangnya pengaruh pikiran ya lah. Ini ditutupi, itu nah harus dilengkapi ya lah. Lalu berpengaruh. Makanya itulah pentingnya ilmu agama pian, supaya kita tahu mengendalikan emosional kita, perasaan kita, supaya ada atau tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Anu guru aja, bahnya tuh bila pintangan gawe pina macet aja lo nyarik aja ya. Kalau ada nambah kisah lawan ulun pian. Abahnya tuh guru aja bila usaha pina macet aja, apakah aja ada kau tak salah kada guru aja, berarti jinun duit tu mempengaruhi. Mempengaruhi. Mudah murah rezeki sabada ta'ala. Amin. Nah, jadi harus ada jasakan, misalnya nang ampun modal ini dapat 2 bahagian, kita bagi 3 aja ampun modal. Atau bagi 4 misalnya ya, atau bagi 3, ulun 2 bahagian, pian sebahagian. Nah, jangan namang gawi inggih akur daripada kadang digawi ya lah. Nah, alhamdulillah ada nang memodali. Nah, biasanya ada pulang risiko ruginya. Risiko ruginya ya lah. Misalnya jangan ampun modal kita bilanya rugi, misalnya bagi 2 sama-sama juga menanggungnya, sama bisa. Aku tanam modal, bilanya seandainya rugi kan, karena kita berdagang kan bisa untung bisa
rugi ya lah. Bila kita hasilnya bagi dua, kerugiannya juga kita tanggung bersama. Siap ya misalnya ya lah. Atau bisa aja tergantung perjanjian tadi. Kita aja bagi sano misalnya. Nah, atau misalnya nama nanggung ruginya aku atau apa tanah. Ada sesuai dengan akad dalam perjanjian atau pemandiran. Terakhir kemudian dan akad itu harus, artinya harus atau boleh jika kita dipasah itu dibatalkan manakala mereka menghendaki atau mati salah satunya atau gilanya. Artinya lah kita ampehlah kerjasama. Nah misalnya atau anak abah ulun meninggal abah ulun kalau lawan pian nang berkongsi dalam kerjasama dalam berusaha ini aman abah meninggal ini kan bulikakan ya model abah wajib bulikakan pian wajib aja kita. Akhirnya dulu udah belum memutar dah wajib bulikakan itu haknya karena harta itu ampun ahlul waris. Kan abahnya nanam modal 1 juta meninggal abahnya itu wajib dibelikan 1 juta. Kenapa? Itu duit anaknya beda lagi. Ada boleh aja gitu. Oh ada misalkan dulu putar dulu enggak ada boleh. Karena itu hak daripada nang anak. Atau nang kuitan juga kita ampihan lah kona ini misalnya alasan boleh enggak apa. Ada boleh udah pokoknya kada selesai dah boleh aja kita. Memang tidak dibatasi waktunya tapi seandainya kapanpun pemilik modal ingin berhenti daripada kerjasama itu boleh. Berarti ada tuh pertimbangannya ya. Kalau kan emang gawi kah bapak dah berhujung jadi kita di 2 juta padahal 5 juta. Jadi orang ini kada kau dilausakan kawan ini makalan seorang nih. Jadi bisa boleh itu haknya. Boleh dipasah atau dibatalkan. Nah kemudian peringatan wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Adakah dulu yang takunakan sebelum kita tutup dengan doa? Nggih. Puan? Jual TV-nya heula. Dimodalkan TV-nya, yang dijual kita modalkan. Kayak itu kah? Ya. Oh, itu maksudnya kayak apa tadi guru kok masih belum lagi? Iya. Oh lalu TV itu disandarkan ke pulang? Ayo, udah kayak guru masih belum paham lagi. Karena jawab lu salah jawaban guru kita. Pian lawan ulun nukar TV. Lalu pian ulun julung TV-nya, pian bayar saparo lawan ulun. Tak hutang saparo. Terus oh, lalu nang pian bayar saparo tadi ulun. Oh iya. Itu kada apa-apa. Hitungannya kan duit ulun seorang. Karena pian kan bayar. Pian misalnya harga TV 10 juta misalnya, iyalah. Bayar hulu 5 juta TV kayak apa tuh ganalnya ditahu tuh. Dah boleh kada apa-apa. Soalnya kan itu duit kita. Duit kita Bang ya kala. Orang nang bayar siapa? Boleh kada apa pian. Lu kuwi julun nang kayak tadi. TV nang dijulung ka ulun nah guru TV ulun nah. Jual hapian, modalakan pian misalnya, kada boleh. Jadi pian jual dulu, duit dapat 10 juta dari si A piannya. Nah guru ulun menjual TV lawan si A 10 juta. Nah ulun jual lampir modalakan hapian guru lah kita kerja sama hasilnya boleh. Paham? Nah keuntungannya kalau sifatnya nang kaya tadi, misalnya kayak adalah Aren misalnya bisi TV jualnya lawan pian 10 juta, pian bayar lawan Aren 10 juta. Dapat duit 10 juta jadi berjual TV. Jarin pulang nak guru. Ulang ada duit 10 juta guru nalah ulun julung lawan pian modalakan guru lah berdagang.
Karena guru kita ujungannya bagi dua. Boleh pian. Arin dapat 50% dari hasil nang ulun putarakan duit tadi. Karena ulun nang bedagangnya. Lain kisah TV kan jualnya lawan pian. Paham? Inya jual TV lawan pian. Berarti pian lawan Arin jual beli TV. Dia dapat duit 10 juta. Kemana aja Arin julung lawan ulun anak guru duit 10 juta, guru ulun menjual TV tadi. Nah, pian modalakan guru lah, kita hasilnya bagi sama. Jangan ulun terima. Ulun modalakan berujung misalnya 5 juta, 2 juta seorang, 2 juta seorang, 2 juta setengah hujungannya ya lah. Itu boleh. Tapi kalau aja kita misalnya nang kaya tadi ulun manukari TV Arin misalnya aja kita 10 juta tapi ulun bayari 5 juta aja. Itu ngarannya ulun berhutang nukar TV. Kemudian 5 juta berbayaran tadi dimodalkan, kan apa itu kan ada kerja sama ngarannya. Lain kerja. Nah, lain berhutang sebagai jaminan lain lagi. Ya siapa lihat ada aja. Kok guru ya kan mau tanya ulun lah 10 juta. Bila kada bayar guru nah ini janah. Jaminannya TV misalnya ya kala. Nah itu lain lagi hukumnya. Itu namanya jurang sandaan, menyandakan TV untuk kita dapat duit. Itu seandainya kita mudahkan, misalnya tadi julung TV, padahal harga TV ini misalnya 10 juta aja lah, tapi kita jual 5 juta gini guru aja, ulun memudahkan. Nah guru ulun butang lawan pian 5 juta, nah nih TV ulun julung lawan pian, padahal separuhan, jadi julung duitnya harga duitnya ya lah, karena kan sekedar jaminan aja. Kita mudahkan 5 juta tadi, berujung kita itu untuk kita jangan dibagi dua biar nggak ada. Amun dibagi dua ya riba. Paham? Bila dibagi dua hukumnya riba. Berarti kita mau hutangi dapat tuh nggak ada boleh biar ada boleh. Bujur mungkin itu diantara anaknya ya lah. TV lalu kita julung TV dibayari orang separuh ya lah. Artinya itu menyandai ngarannya. Tapi kan kurang harganya. Kemudian nama julungi duit dapat untung misalnya 50% nggak ada boleh. Itu hukumnya riba. Artinya mau hutangi dapat jaminan TV lalu kita dapat hasil daripada perdagangan yang di jalan ya ada boleh kita. Makanya dalam agama tuh ada menyahanda jual sekali. Guru sayangnya TV dijual. Nah ini nangalih kita kadang-kadang. Ngalih guru nukar biasa kada tukar jadi disandaakan aja dulu. Jangan bilanya hakon kita buju-buju nama jual sekali. Kemudian kita ada rezeki pulang kawan nukar biasa. Akon kayak itu supaya gawian kita babar. Ada pian orang datang ke rumah ulun ni guru aja jujur aja lawan pian tahu seorang kalau kisah ulun sambat tahu pian orangnya. Julung guru jahna belajar bujur-bujur lagi berdagang kayak orang. Berdagang lamari kayak orang supaya bagus, supaya berkah. Ulun lah jadi gini. Ulun guru aja modal kada banyak aja kan kisah kemarin lah. Boleh lah guru aja ulun berhutang lawan kawan dulu bahan. Karena setiap sebuah lamari ulun beri 50.000 jadinya keuntungannya. Tapi ulun lawan inya mah ambil bahan bahu tang. Karena bilanya nang manukari lamari nang betrak nih bayar, setiap sebuah lamari ulun beri 50. Jangan jeneng riba karena pian. Karena riba kan berjanji hutangi barang setiap sebuah lamari diberi 50. Itu boleh riba biar kana. Supaya jangan maka guru aja orang ada hakon menghutangi barang aman kada ada keuntungan. Kayak ini aja caranya. Pian jen hujungannya pada jen sebuah lamari. Misalnya aja lah, langsung aku ini aja ulun aja langsung misalnya aja lah. Misalnya pian bawa sebuah lamari berhujung 200.000 misalnya. Pian tadi nambari berapa sebuah 50. Nah jen 200.000 tuh bagi 4. Kayak ini aja nalah pian hakon lah menghutangi ulun anak bahan. Jadi anggaplah pian model kayak udah kayak tanam modal aja bahasanya iyalah. Nah memang pian sebenarnya itu nang lebih bagus tadi aku tanam julung duit aja ya kala. Atau kerja sama tadi. Ulun aja kita maatari barang lawan pian artinya tapi berhutang ka jurang ngarannya. Tapi akadnya jual beli ya lah, akadnya jual beli seakan-akan sama menukar barang kain aja kita bagi hasil bilanya sebuah lamari bila ada hujungannya langsung aja global setiap hujungannya pian dapat
apa jurang ngarannya 1/425%. Berarti sama ya pada 50.000 sebuah lamari menjuru memberi, iyalah. Artinya sama pada 50.000 sebuah lamari. Tapi caranya artinya disesuaikan dengan syariat. Amun langsung blok membeli sebuah lamari 50.000 riba kita pengen berjanji kita berdahulu. Tapi bila akadnya aja kita akad kerjasama, artinya pian nolongi ulun, kena hasilnya kena ini aja kita artinya salah 25%. Kesimpulannya ya salah 50.000 juga beri. Tapi secara agama dimulaikan karena sesuai dengan akadnya. Nah, jadi sekali agama itu mudah biar. Memang caranya dari kita bulik-bulik sedikit mencari jalannya lah. Tapi lebih bagus nangka itu daripada kita praktis tapi terbentur dengan syariat. Kemudian usaha kita berkat sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Kira cukup barang ya kalau saya sudah azan isya. Kemudian peringatan wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma fakirna bin alina tawil. Allahumma ya muhawwilah wal hawilah wa lana illa asanil hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.